Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Ibu Trihastuti ataupun rekan-rekan yang sedang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Raihan Imaduddin Ahmad, biasa dipanggil Raihan, bersama dua rekan saya, yaitu Faizal Fitroni atau yang biasa dipanggil Faizal, dan Imade Putra Arya Sanjaya yang biasa dipanggil Arya, akan menjelaskan terkait Successive Approximation Register ADC atau SAR ADC. Jadi, kenapa sih SAR ADC? SAR ADC memiliki dua kelebihan, yaitu keseimbangan yang stabil antara kecepatan, resolusi, dan konsumsi daya. Dan untuk resolusinya sendiri, SAR ADC memiliki resolusi di kisaran 8 bit hingga 16 bit. Dan yang kedua kelebihannya dia murah. Meskipun dia stabil antara kecepatan resolusi dan konsumsi daya, namun SAR ADC ini bukan yang paling cepat. Namun karena dia murah, jadi menjadi kelebihan tersendiri dari SAR ADC. Berikutnya untuk karakteristik dari SAR ADC sendiri, yang pertama dia ini zero latency, jadi dia ideal untuk sistem mic control tertutup atau multiplexing. Yang kedua, konsumsi daya skalanya sebanding dengan sampling rate. Dan yang terakhir, sangat umum digunakan untuk ADC internal pada sebagian besar microcontroller modern. Berikutnya dilanjutkan oleh rekan saya Faizal Fitroni. Oke, perkenalkan nama saya Faizal dan sekarang saya akan menjelaskan cara kerja Successive Approximation Register ADC. Jadi pertama-tama di sini kita memiliki skema dari ADC SAR itu sendiri. Dan di sini kita menggunakan contoh sebagai tegangan yang kita ukur yaitu 7 volt, sedangkan tegangan referensinya adalah 10 volt. Oke, jadi logic counting networknya ketika di start itu akan pertama-tama akan mencoba satu persatu bitnya, dari bit yang paling signifikan atau most significant bit ke least significant bit. Nah, untuk percobaan yang pertama ini, bit yang most significant MSB-nya akan dites menjadi 1. Jadi kemudian ini akan dibawa ke DAC, dan kemudian di DAC ini akan dikonversikan dari biner menuju analog. Di sini 1000 itu jika dalam bentuk desimal akan menjadi 8. Karena ini adalah 4 bit, maka 2 pangkat 4 yaitu 16. Jadi 8 per 16 kali tegangan referensinya yaitu 10, yaitu 5 volt. Oke, nah tegangan 5 volt ini akan dibawa ke komparator dan akan dibandingkan. Dan oleh komparator, karena 7 itu lebih besar dari 5, maka dari situ akan menghasilkan logika high atau logika 1. Nah, logika 1 ini akan disimpan ke memori. Nah, kemudian akan mencoba ke bit yang selanjutnya, yaitu bit yang kedua. Nah, bit yang kedua ini kemudian diset ke angka 1, sehingga angkanya menjadi 1100. Nah, 1100 ini kalau dikonversikan ke dalam bentuk desimal, angkanya akan menjadi 12. Nah, 12 per 16, karena jumlah bitnya 4, kali dengan referensinya 10, yaitu menjadi 7,5 atau 7,5 volt. Nah, 7,5 volt ini dibandingkan di komparator dengan 7, maka 7 itu kurang dari 7,5, sehingga akan menghasilkan logika low atau logika 0. Nah, logika low ini akan disimpan di memori. Nah, kemudian logic counting network akan mencoba bit yang ketiga, menghasilkan angka 1010. Nah, 1010 ini kalau dikonversikan menjadi desimal menjadi 10. 10 per 16 kali 10, yaitu 6,25. Oke, 6,25 ini akan dibawa lagi ke komparator, sehingga menghasilkan logika tinggi atau logika high, yaitu 1. Nah, 1 ini kemudian akan disimpan ke memori. Nah, kemudian percobaan yang terakhir yaitu bit yang keempat menjadi 1011. Nah, 1011 ini jika dikonversikan ke desimal menjadi 11. Nah, 11 per 16 dikali 10 yaitu 6,875. Oke. 6,875 ini akan dibawa ke komparator lagi, yaitu akan menghasilkan logika high atau logika tinggi.
menghasilkan logika 1 seperti itu. Dan angka yang terakhir ini akan disimpan ke memori. Sehingga 7 itu jika kita konversikan menjadi bentuk digital dengan 4 bit dan tegangan referensinya adalah 10 akan menghasilkan biner 1011. Jadi demikian penjelasan dari saya. Baik, selamat pagi, siang, sore, malam untuk Putri Hastuti. Perkenalkan, nama saya Imade Pura Arya Sanjaya dengan RP 5022241041. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai SAR ADC. Yang mana kali ini saya akan menampilkan simulasi Proteus dari SAR ADC yang telah kami buat. Nah, untuk komponen-komponen yang kami gunakan itu yang pertama itu adalah komparator, itu untuk membandingkan nilai V input dan juga nilai VDAC nya. Nah, setelah itu kita langsung ke bagian V inputnya. Karena pada bagian V input ini itu nilai bisa diatur dengan RV ini. Itu mau kita V inputnya 7 volt, 8 volt, yang mana dimaksimalin untuk 10 volt. Itu bisa kita atur. Nah, sedangkan di bagian V-referensi ini, untuk V-referensi ini sendiri kami gunakan VRF-nya itu 10 volt. Nah, itu kenapa kami menggunakan DAC pada bagian ini. Nah, penggunaan DAC ini sendiri itu karena output digital sementara yang dihasilkan itu kan nilainya itu bilangan yang digunakan adalah 1 dan juga 0 atau output bilangan biner lah. Sedangkan untuk komparator ini memerlukan outputnya itu berupa voltase. Jadi di bagian sini output bilangan biner sementara itu diubah ke output analog melalui DAC ini. Nah, namun tetapi DAC ini hanya mengubahnya ke arus, nilai arus. Sedangkan yang dibutuhkan kan tegangan. Nah, dari arus ini akan diubah ke tegangan melalui op-amp ini. Nah, op-amp ini berfungsi sebagai EV converter, jadi mengubah arus menjadi voltase. Nah, karena sudah berubah menjadi voltase, nilai itu akan dibandingkan di bagian op-amp komparator ini. Setelah itu, komponen yang kami gunakan itu adalah flip-flop. Yang mana pada penggunaan flip-flop ini sendiri, kami menggunakan referensi yang ini, referensi skematik SAR, mana untuk flip-flop atas ini sendiri itu berfungsi sebagai shift register untuk flip-flop yang di bawahnya. Jadi pada intinya flip-flop atas ini sebagai penentu giliran bit, sementara flip-flop bawah ini kayak menyimpan hasil dari komparator itu, dari komparator yang sebelumnya. Nah, menyimpan hasil komparator ini. Yang hasil yang disimpan itu jika V-in-nya lebih besar dari VDAC, itu seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya, maka hasilnya itu adalah 1 dan akan disimpan di flip-flop yang di bawah ini. Nah, urutan penyimpanan itu dari kiri ke kanan, jadi ini untuk urutan dari MSB dan ini untuk LSB. Nah, kenapa flip-flopnya ini ada 5? Nah, alasannya itu emang keempat flip-flop ini kan digunakan untuk fungsi yang saya sebutkan tadi, untuk menentukan yang atas untuk penentuan giliran bit, yang bawah untuk menyimpan hasil komparator. Dan satu flip-flop tambahan ini tuh kayak sebagai sinkronisasi untuk clock dan juga untuk komparatornya, jadi agar hasilnya itu lebih seimbang lagi dan tidak ada terjadinya error. Nah, untuk proses cara kerjanya sendiri, nih saya coba untuk run. Contohnya tuh saya gunakan 7 volt ya, seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, 7 volt. Ini coba saya aktifkan. Nah, hasilnya itu akan 1011. Itu seperti yang ditunjukkan oleh teman saya sebelumnya. Yang dimana cara kerjanya ini sendiri, karena flip-flop atas ini contoh itu untuk menentukan giliran bit yang akan digunakan terlebih dahulu, yaitu D3. D3 itu MSB. Jadi dia menentukan D3, terus dibawa ke flip-flop bawah. Nah, flip-flop bawah ini mencoba untuk nilainya itu 1. Pada nilai 1 ini dibawa ke bagian DAC ini. Nah, pada DAC ini akan diproses karena VRF-nya 10, jadi otomatis VDAC-nya itu akan menjadi 5 volt. Dikeluarkan dari op-amp converter ini menjadi 5 volt. Dan pada bagian komparator ini dibandingkan.
dengan VIN-nya 7 volt dan VDAC 5 volt, otomatis VIN-nya lebih besar dari VDAC. Karena VIN lebih besar, maka nilai itu bakalan 1. Jadi nilai 1 itu akan disimpan di flip-flop paling kiri ini. Dan untuk D2, D1 dan D0 cara kerja yang mirip seperti tadi. Nilai itu bakal dicoba dari bit 1 masuk ke VDAC dan menghasilkan nilai seperti ini. Seperti yang teman saya jelaskan sebelumnya. Oke. Nah, jadi sekian penjelasan dari kami mengenai SAR DAC. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.